dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berjumpa dalam podcast pendidikan. Bekerja sama dengan Radio FM 9.6 FM Karanganyar dan channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan info untuk penerimaan peserta tahun 2021 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dengan program akademik. Yang pertama adalah program ICT, yang kedua adalah program ICP, dan yang ketiga adalah program tahfidz. Kemudian yang keempat adalah pondok gratis untuk putra. Bagi adik-adik kelas 9 yang saat ini mungkin sedang bingung mencari sekolah, ya, silahkan datang langsung mendaftar ke SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, Jalan Brigjen Slamet Riyadi Karanganyar di 0271 495 171. Melalui kontak person, ya. Kontak person di bawah ini nanti ada. Silakan. Kemudian pada tahun ini SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar meluluskan dua orang siswa berprestasi, ya, dengan sistem SKS. Jadi kedua kakak-kakak kalian ini sudah diterima di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang terbaik di Kota Solo. Baik, yang pertama adalah atas nama Ananda Farin Zaki Al-Ala. Sudah diterima di pendidikan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian atas nama Ananda Ekawati Setioningse sudah diterima di Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Luar biasa. Jadi kakak-kakak kalian ini menjadi contoh, ya, bagi kalian yang ingin mendaftar di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dan berprestasi seperti mereka. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani dengan narasumber saya pada pagi hari ini. Kita akan langsung berkenalan kepada beliau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk memperkenalkan diri, Bu. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Lianti Aviania. Ya. Kemudian di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ini saya mengajar bahasa dan sastra Inggris untuk kelas 10 dan 11. Ya. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Ya, sebentar. Beliau adalah Ibu Lianti Aviania SPD dan beliau adalah pengajar mapel bahasa dan sastra Inggris di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Boleh bercerita sedikit, Bu, sudah berapa lama mengajar dan pengalaman apa, Bu, yang Ibu peroleh selama mengajar di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar? Iya, terima kasih Bu Tuti. Iya. Di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar ini saya sudah mengajar kurang lebih 8 tahun. Nah, dari tahun 2012. Dan sampai sekarang ini banyak sekali pengalaman yang tidak terlupakan. Itu dari segi siswa maupun teman sejawat atau para pendidik guru. Pengalamannya apa ya, Mbak? Pengalamannya itu pokoknya paling senang itu jika bertemu dengan murid dan mereka itu sudah menjadi orang gitu loh, Mbak. Yeah. Misalnya ketemu murid gitu, kuliah di mana? Kuliah di sini gitu. Atau misalnya ketemu murid, kerja di mana? Kerja jadi polisi, Bu, atau jadi tentara, Bu. Yeah. Itu sesuatu yang luar biasa gitu loh. Yang membuat bangga gitu, Bu, ya. Di hari Bapak Ibu guru itu sesuatu yang membuat bangga. Ya kurang lebih seperti itu. Bu Lianti. Kemudian Bu Lianti pada kesempatan ini yang akan Ibu sampaikan, Bu? Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjabarkan materi, yaitu naratif teks. Karena saya mengajar kelas 10, naratif teks ini ada di semester 2, kelas 10, mata bahasa dan sastra Inggris. Baik, Bu Lianti. Baik, pendengar Radio H 89.6 FM Karanganyar dan YouTube channel SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Nanti Bu Lianti akan memaparkan
paparkan tentang materi hari ini tanggal 8 April 2021. Materinya adalah naratif text. Jadi sedikit saya memberikan gambaran Bu Lenti ya tentang naratif text itu sendiri. Nanti yang untuk lebih jelasnya tentu ke Bu Lenti nggih. Ya, saya akan sedikit memberikan ini. Naratif text itu adalah salah satu bagian dari English text yang di mana itu tercakup dalam reading skill. Jadi, materi dalam naratif text itu selalu ada di kelas bahasa Inggris. Kemudian, materi naratif text itu sendiri itu selalu ada di setiap ujian, baik ujian nasional, ujian untuk perguruan tinggi, ataupun untuk TOEFL. Jadi, naratif text sendiri itu akan banyak sekali ya, nanti akan menjelaskan Ibu Lenti ya, arti dari naratif text itu apa, kemudian jenis-jenisnya apa, apa, kemudian ada konflik di dalam naratif text itu seperti apa gitu. Jadi untuk kalian kelas 10 yang semester 2 silakan ya, karena ini akan sangat bermanfaat bagi kalian. Oke Bu Lenti, silakan Bu untuk materinya saya persilahkan untuk lebih lengkapnya. Iya, pertama-tama di dalam bahasa Inggris teks yang kita pelajari untuk SMA itu memang tidak hanya naratif teks, ada kurang lebih 12 teks. Di antaranya ya naratif teks itu sendiri, kemudian recount, report, news item, procedure, explanation text, rotatory exposition, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang apa itu naratif text beserta contohnya nanti di belakang. Naratif text itu adalah teks yang mempunyai purpose-nya yaitu within the reader. Jadi naratif text ini berisi tentang teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Nah, naratif text ini apa saja? Contohnya fiction atau cerita fiksi, kemudian atau cerita tentang binatang-binatang dan lain sebagainya, atau legenda, kemudian myth atau mitos dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian di dalam suatu teks itu pasti ada tata cara penulisannya. Nah, tata cara penulisan teks naratif atau di dalam teks-teks itu kita sebut sebagai generic structure. Nah, generic structure dalam naratif teks itu ada yang pertama orientation, kemudian complication, kemudian resolution. Nah, yang terakhir itu reorientation. Reorientation ini optional, boleh ada atau tidak juga boleh. Kemudian kita ke orientation dulu. Nah, orientation itu apa sih? Orientation itu adalah opening atau pendahuluan. Nah, opening atau pendahuluan di dalam satu teks itu pasti ada pendahuluan atau openingnya. Itu isinya apa saja? Dalam naratif itu isinya adalah who atau siapa tokoh dalam teks tersebut, kemudian when, kapan, jadi kapan yang terjadi, kemudian where, di mana cerita tersebut terjadi. Ya. Orientation itu adalah pendahuluan atau opening. Nah, isinya adalah who, siapa, tokohnya, when, kapan terjadinya cerita tersebut, dan kemudian where, di mana terjadinya cerita itu. Kemudian setelah opening atau pembukaan, kita ada complication atau konflik. Nah, dalam teks naratif itu selalu ada konflik, ya, baik itu konflik yang tinggi ataupun konflik yang tidak begitu penting atau tidak begitu mendalam konfliknya. Kemudian setelah konflik ada resolution. Resolution itu adalah
when the problem is solved. Jadi pemecahan konflik tersebut sudah terlihat di resolution ini. Biasanya kalau tidak ada reorientation itu langsung kita ketahui di resolution itu apakah story-nya tersebut sad ending atau happy ending. Nah, kemudian reorientation. Reorientation itu isinya biasanya moral value atau nilai moral yang bisa kita petik di dalam cerita tersebut. Tapi itu tidak selalu ada di orientation. Biasanya kita membaca cerita dan kita langsung tahu, oh ini nilai moralnya seperti ini, seperti itu ya. Reorientation itu sudah saya katakan in the previous, reorientation itu boleh ada, boleh tidak, atau optional. Oke. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah jenis structure atau tata cara penulisan dari narrative text, itu ya kita bisa melanjutkan ke language feature-nya atau ciri kebahasaan dari narrative text. Jadi narrative text itu menggunakan ciri kebahasaan apa saja toh gitu. Nah, di dalam karakteristik of narrative text itu yang pertama, karena narrative text itu menceritakan sebuah cerita yang sudah terjadi, pastinya cerita tersebut sudah terjadi ya. Misalnya sebuah legenda. Legenda semua orang Indonesia pasti tahu Timun Mas. Nah, itu kan legendanya itu zaman dahulu. Jadi kita pakainya language feature-nya atau ciri kebahasaannya yang pertama adalah menggunakan simple past tense. Simple past tense itu punya subjek verb 2 atau subject to be word. Ya. Kalau selalu pakai past tense, biasanya kan narrative text. Kemudian setelah past tense itu ada adverb of time. Ya, adverb of time itu adalah menunjukkan bahwa kapan tahu terjadinya teks naratif ini pada zaman dahulu kala. Nah, itu pakainya adalah adverb of time. Adverb of time sendiri itu contohnya ada kata once upon a time atau one day itu ya. Kemudian setelah adverb of time ada time conjunction. Nah, di dalam sebuah teks itu kan pasti harus urut ya. Tidak mungkin kan kita membuat teks dari awal langsung ke ending, tidak ada tengah-tengahnya kan tidak mungkin. Nah, jadi di dalam teks naratif ini ada time conjunction-nya. Nah, time conjunction itu apa toh? Itu untuk mengurutkan suatu teks. Jadi time conjunction itu untuk mengurutkan suatu agar runtut ya sesuai dengan kronologi waktunya. Nah, contohnya ada kata seperti when, before, after, kemudian then, suddenly, gitu. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian setelah time conjunction ada specific character. Karena ini narrative text, jadi kita menceritakan tentang cerita-cerita fiksi atau cerita-cerita legenda, pokoknya yang belum terbukti kebenarannya dan yang tujuannya untuk menghibur, itu kita memakai specific character. Contohnya pasti semua pernah dengar cerita tentang Cinderella. Nah, Cinderella itu kan tokohnya pasti ada si Cinderella itu sendiri, kemudian pangeran yang baik hati, tampan, bijaksana, dan sedang mencari jodoh. Kemudian ada stepmother yang ibu tiri yang jahatnya hanya pada Cinderella. Kemudian ada kedua saudara tirinya Cinderella yang perempuan itu yang juga mempunyai bad character atau karakter yang jahat.
gitu. Nah, di dalam naratif teks ini ditulis karakternya itu lebih spesifik, misalnya Cinderella baik, nurut, cantik, terus kemudian disuruh apa-apa mau. Nah, terus seperti yang saya bilang tadi, si pangerannya ini baik hati, tampan, kaya, bijaksana, dan lain sebagainya. Stepmother, kemudian step sister atau saudara tiri yang jahat, gitu. Specific character itu seperti itu. Nah, kemudian ada action verb. Action verb itu apa sih? Kok setiap teks misalnya recount atau report itu ada? Nah, action verb itu adalah action verb itu merupakan kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan dari seorang karakter, misalnya makan, kemudian berlari, kemudian tidur, itu kan suatu kata kerja yang memerlukan action. Jadi kita menyebutnya action verb. Oke. Kemudian ada direct speech. Direct speech itu adalah kalimat langsung. Nah, kalimat langsung dari naratif ini biasanya ada, ya, karena masuk ke language feature-nya. Udah. Kemudian saya juga membawa contohnya, contoh dari narrative text itu sendiri. Sebentar ya, contohnya ada. Ya, saya sudah membuat contoh dari narrative text. Ini kebetulan cerita rakyat dari Indonesia. Ya, cerita rakyat dari Indonesia. Nah, bisa kita lihat judulnya adalah The Story of Toba Lake. Pasti kalian juga sudah pernah mendengar cerita ini, yaitu cerita tentang terjadinya atau terbentuknya Danau Toba Lake. Bisa kita lihat itu, kenapa saya kasih warna-warni hurufnya itu untuk biar kita jelas, ya, jelas tentang ini language feature-nya, ya, language feature dari narrative text ini. Yang box yang pertama atau kotak yang pertama itu ada once upon a time there was a man who was living in North Sumatra. Nah, dan bla bla bla. Itu menceritakan tentang pada suatu masa ada seorang laki-laki yang hidup di Sumatera. Kemudian dia tinggal di desa, ya. Kemudian dia sukanya berkebun dan menangkap ikan atau memancing. Nah, itu adalah merupakan orientation. Orientation di mana tadi isinya adalah who, when, where. Ya. Jadi siapa itu yang ada di dalam orientation itu adalah seorang laki-laki, ya. Ada seorang laki. Kemudian when, kapan, once upon a time itu pada zaman dahulu. Kemudian where itu di North Sumatra, ya, sudah jelas. Jadi orientasi itu isinya pembukaan atau opening yang harus di dalamnya itu ada who, siapa, when, kapan, where, di mana, ya. Jadi who, siapa, the man, ya, laki-laki itu. When, kapan, once upon a time, pada zaman dahulu. Nah, di mana terjadinya? Di North Sumatra. Oke. Kemudian yang konflik, iya, paragraf kedua itu ada complication. One day itu, ini ceritanya suatu hari laki-laki tersebut itu pergi memancing. Nah, dia menangkap seekor ikan yang warnanya emas. Ya, seekor ikan yang warnanya emas. Kemudian
eh, ternyata ikan itu berubah menjadi seorang putri yang cantik. Nah, si laki-laki tersebut jatuh cinta pada putri yang cantik itu. Tuh kan, jatuh cinta pada putri yang cantik itu, kemudian dia si ikan yang berubah jadi putri itu mengatakan bahwa iya saya mau menikah denganmu, tapi dengan syarat jangan memberitahu siapapun kalau aku adalah ikan gitu. Jadi si ikan yang berubah menjadi putri itu menjadi perempuan yang sangat cantik itu bilang kepada the man-nya itu bahwa aku akan menikah denganmu, aku mau, tapi kamu jangan memberitahu seseorang atau siapapun bahwa aku adalah ikan. Kalau tidak, akan ada bahaya yang sangat besar di sini. Kemudian si the man dan the princess tadi, beautiful princess tadi, membuat deal atau kesepakatan. Ya, saya tidak akan menceritakan kepada orang lain. Nah, few years later atau beberapa tahun kemudian, mereka berdua sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan. Nah, karena si the man-nya tadi itu bekerjanya kan di kebun dan memancing atau di sawah. Nah, karena si ibunya itu tadi princess ikan yang berubah jadi princessnya itu tadi sedang repot, maka dia menyuruh anak perempuannya itu untuk mengantarkan makan siang untuk si ayahnya itu di sawah, nah atau di kebun. Nah, kemudian pada saat anaknya itu mengantarkan makan di sawah, ternyata si anak itu lapar. Nah, si anak itu lapar, kemudian dia makanlah bekal yang harusnya dimakan ayahnya. Kemudian ayahnya tahu dan marah sekali kepada si anak tersebut. Dia tidak sengaja mengatakan pada anaknya bahwa dasar kamu anak ikan. Nah, padahal si laki-laki itu sudah berjanji pada si ikan yang berubah jadi perempuan agar tidak mengatakan kepada siapapun kalau dia adalah ikan. Tapi ini malah dia mengatakan kepada anaknya bahwa dia adalah anak seekor ikan. Kemudian si anak tersebut larilah ke dalam rumah dan mengatakan pada ibunya. Kemudian ibunya menangis, sedih, dan merasakan bahwa si laki-lakinya itu telah tidak menepati janjinya untuk menyembunyikan bahwa si perempuan itu adalah ikan. Itu. Jadi konflik tersebut adalah laki-laki memancing menemukan seekor ikan yang kemudian berubah menjadi wanita cantik. Kemudian mereka menikah, tapi jangan bilang kalau si perempuan itu adalah ikan. Nah, konfliknya datang ketika beberapa tahun kemudian si orang laki-laki dan perempuan yang jelmaan menjadi jelmaan seekor ikan itu sudah menikah, punya anak. Anaknya diberitahu bahwa dia adalah anak seekor ikan, ya karena ayahnya sedang marah besar. Itu konfliknya ada di situ. Ya. Konfliknya adalah laki-laki tersebut melanggar janji. Kemudian kita bisa ke bawah ke itu yang bawah, ya sudah jelas ya konfliknya ada di itu. Si laki-laki tidak menepati janji bahwa dia harus menyembunyikan bahwa istrinya adalah seekor ikan, tapi dia malah bilang kepada anaknya bahwa dia anak seekor ikan. Ya.
Kemudian padahal kalau si laki-lakinya bilang kepada seorang kalau istrinya adalah seekor ikan, maka akan terjadi sebuah huge disaster atau bencana alam yang sangat besar itu kalau si laki-laki melanggar janji. Nah, kemudian kita ke resolution-nya. Ya, kita ke resolution-nya. Resolution-nya itu adalah resolution-nya itu nah, nanti resolution-nya itu adalah si istri dari laki-laki itu marah kepada suaminya, kemudian terjadi bencana alam yang sangat besar, tapi anak dari perempuan yang seekor ikan itu disuruh pergi terlebih dahulu. Kamu pergilah karena akan ada bencana alam yang sangat besar. Kemudian datanglah bencana alam yang sangat besar itu, dan semua luluh lantah di desa itu luluh lantah menjadi sebuah danau. Karena apa? Karena laki-laki tersebut tidak menepati janji untuk tidak bilang kepada siapapun bahwa sini adalah seekor ikan. Nah, itu contoh dari narrative text. Sekarang kita ini ya. Then she told her daughter to run up. Ibunya menyuruh anaknya untuk lari karena akan ada bahaya yang sangat besar. Nah, kemudian tidak lama ada gempa bumi yang sangat besar diikuti oleh hujan yang turun dengan deras. Kemudian semua area itu terendam banjir dan digenang air. Sekarang kita bisa menyebutnya sebagai Danau Toba. Nah, si perempuan jelmaan ikan itu berubah menjadi ikan dan laki-lakinya itu menjadi sebuah pulau, yaitu Pulau Samosir. Sebenarnya Pulau Samosir itu adanya di Danau Toba tersebut. Itu adalah orientation, complication, dan resolution-nya. Sekarang kita ke language feature of narrative text. Ya, bisa kembali ke itu yang pertama kedua tadi. Language feature-nya sudah saya warna-warna ya. Sudah saya warna-warna tadi hurufnya. Atau mungkin ada pertanyaan? Iya, Ibu Lenti, tadi kan naratif text itu adalah cerita fiktif, imajinatif yang bertujuan untuk menghibur membaca seperti itu, Bu, ya? Iya. Kemudian begini, Bu, yang saya ingin tanyakan itu, apakah peserta didik itu mampu, Bu, misalkan mengartikan naratif teks itu secara utuh, kesulitan atau tidak? Karena kan dibutuhkan perbendaharaan kosakata yang atau vocab yang banyak. Seperti itu yang terjadi apa, Bu? Iya, kalau waktu saya mengajar real ya, waktu tatap muka itu naratif teks ini teks yang anak itu kebanyakan ya. Karena apa? Kami menyediakan teks itu yang simple, yang mereka sering dengar. Misalnya apa? Senang itu mereka sering dengar, kemudian Frozen seperti itu? Bukan. Sangkuriang, itu kemudian apa itu namanya? Pokoknya teks yang mereka itu judulnya aja udah tertarik gitu. Nah, kemudian masalah tahu atau tidaknya teks itu isinya tentang apa, itu setiap pelajaran saya itu saya meminta mereka membawa kamus. Kalau misalnya Bu, lah ini bukunya banyak yang dibawa, saya harus gimana? Ya sudah, kamu download kamus yang
ada di handphone. Tapi Hmm. bukanya buka kamus loh, jangan buka Ya, itu gitu. Google Translate Heeh. seperti itu ya, Bu ya? Kalau Google Translate saya tidak menyarankan. Gitu. Soalnya kalau Google Translate itu mereka kebanyakan memfoto kemudian ada ceritanya sendiri. Nah, Hmm. yang saya inginkan Ya. itu apa ya, perbanyak vocabulary kamu dengan cara apa? Oh, ini ada new vocab atau kata yang baru. Itu kamu artikan, kamu simpan di dalam memori kamu. Biar itu kamu tahu itu artinya apa untuk selamanya gitu. Kalau cuma Ya. lewat Google Translate dan kemudian di foto ada translatannya semua kan apa ya, kayak it's too easy, jadi Terlalu terlalu instan. Mungkin, instan ya. gitu. Jadi apa ya, kan kita tahu, kita mengerti itu karena kita itu mencari dan kemudian mengingat-ingat. Iya. Kalau misalnya udah pernah mencari, udah pernah menulis kan otomatis mereka selalu ingat Iya. gitu. Nah, kemudian apa itu namanya, setelah di bahasa Indonesianya, mereka biasanya saya suruh untuk secara sekilas aja ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Soalnya kan kalau misalnya biasanya kan ada teks kemudian. Nah, kalau tidak tahu bahasa Indonesianya, mereka kan nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, secara sekilas aja ditranslate ke bahasa Indonesia. Tuh, kemudian dengan tahu bahasa Indonesianya kan kita bisa menjawab teks. Iya. Ya, menjawab teks itu kan bagian dari reading skill-nya itu. Kalau misalnya hanya baca tidak mengerti, itu kan juga sama aja bohong. Jadi untuk reading sendiri kan evaluasinya kan dengan pertanyaan dari teks tersebut. Oke, Bu Lenti. Menarik sekali, Bu, materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian masih ada lagi, Bu, yang mau disampaikan? Untuk yang language feature, Ya. apa bisa ditayangkan lagi teksnya itu? Ya. Untuk yang language feature-nya, sekalian aja ya nanti agar tidak bingung atau apa ya, setengah-setengah gitu ya. Untuk yang language feature tadi sudah saya warnai. Ya. Di language feature-nya dari narrative text itu tadi kan yang pertama ada simple past tense. Nah, kalian bisa lihat ya, anak-anak bisa lihat di dalam example-nya itu, example of the story itu ada yang the red color, warna merah itu adalah simple past tense. Ya, warna merah itu adalah simple past tense. Ada he lived in simple past. Kemudian ada he caught a big golden fish in the trap. Kemudian this fish turned into a beautiful princess dan lain sebagainya sampai ke bawah itu adalah simple past tense ya. Nah, yang pertama itu live itu verb 2. Kemudian yang kedua couch-nya itu verb 2. Ya, dan seterusnya kalian bisa analisa sendiri. Nah, kemudian ciri kebahasaan yang kedua itu menggunakan adverb of time yang tadi ya saya jabarkan. Adverb of time itu apa, Bu? Adverb of time itu yang menunjukkan waktu ya, waktu kapan kejadian tersebut. Itu saya warnai dengan warna hijau. Ada once upon a time sama one day. Itu ya. Itu warna hijau, adverb of time-nya. Kemudian ada time conjunction. Time conjunction itu agar cerita tersebut runtut dari awal sampai akhir. Ada urutan waktunya. Nah, itu warna biru. Ada while, kemudian yang kalau tidak salah yang bawah itu tadi ada then ya, yang bagian resolutionnya itu while sama then. Kemudian ada warna ungu.
Ya, ungu itu adalah apa atau action verb. Ya, action verb itu verb yang berhubungan dengan action. Jadi melakukan sesuatu gitulah verbnya. Ada couch, ya, menangkap. Kemudian tadi di bawah ada eat, ada makan. Kemudian ya, couch, eat, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri yang warna ungu ya. Eat itu makan, itu juga merupakan action verb karena melakukan sesuatu. Kemudian catch itu juga action verb karena menangkap, jadi melakukan sesuatu. Gitu. Saya rasa cukup ya untuk narrative text karena kita sudah membahas tentang apa itu narrative text, jenis structure-nya, ada complication sama resolution. Kemudian ada orientation itu pendahuluan atau opening. Who, when, where. Kemudian complication itu konflik yang muncul dalam suatu cerita. Kemudian ada resolution itu apa? Penyelesaian masalah atau penyelesaian konflik dalam cerita tersebut, apakah itu sad ending atau happy ending. Kalau di dalam contoh tadi, The Story of the Twilight itu jadi sad ending karena apa? Anaknya lari, wanita tersebut berubah jadi ikan, dan si the man-nya tadi berubah jadi Pulau Samosid. Gitu. Kemudian ada language feature-nya yang sudah saya warnai tadi, ada actor of time yang warnanya hijau, kemudian past tense yang merah, kemudian time conjunction yang biru, kemudian action verb yang ungu. Itu ya. Dan kemudian yang sudah saya jelaskan tadi, jenis narrative text itu ada fairy stories, yaitu cerita yang bersifat fantasi ya, atau penuh dengan keajaiban, atau apa ya, seperti Cinderella, Snow White gitu. Kemudian fables itu cerita tentang binatang. Ada misalnya cerita tentang kelinci dan kura-kura, yang dimana lomba lari, tapi dengan kesombongan si kelinci akhirnya kura-kura yang menang itu. Kemudian legends atau legenda, kemudian myth atau mitos, romance. Nah, Romeo dan Juliet itu juga termasuk narrative text ya, karena itu terjadi di zaman dahulu. Kemudian ada orientation, clarification, ada resolution-nya, kemudian reorientation-nya. Ya, saya kira itu cukup sekian ya materi dari saya tentang narrative text. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan kalian. Baik Bu Lenti, terima kasih atas materi yang disampaikan. Tapi kita ngobrol sebentar Bu ya, di luar materi naratif teks ini. Yang ingin motivasi siswa supaya bisa kosakata dalam atau vocab itu dari hari ke hari semakin banyak gitu loh. Jadi nggak hanya itu aja gitu. Bagaimana memotivasinya? Oh iya, sebenarnya motivasi itu kan itu ya Bu, datangnya itu dari dalam diri siswa sendiri. Ya, kalau misalnya aku males, ya udah selamanya akan selalu males gitu. Kalau misalnya aku pengen aku pengen banyak vocab, itu biasanya saya gini, kalian itu bisa nggak melulu harus membaca teks terus harus tahu apa itu namanya artinya apa, digoleki sampai gegeng sampai enggak, tapi mbok coba toh sekali-sekali yang didengarkan itu nggak cuma campur sari, nggak cuma dangdut koplo, tapi sekali-sekali itu kalian dengarkan lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Nah, kemudian dengarkan, kemudian yang lagi happening aja lah nggak apa-apa. Dengarkan, kemudian download liriknya. Kalau yang tidak tahu, kalian artinya. Nah, itu lama-kelamaan, misalnya 1 hari 1 lagu. Kan ini juga pandemi kan ya, Bu. Maksudnya di rumah juga banyak waktu luang selain belajar online, itu kan bisa mendengarkan lagu, kemudian download, kemudian
yang tidak tahu artinya apa toh, saya cari. Nah, itu kan nanti pasti kan masuk ke dalam brain kan, Iya. ke dalam otak gitu nanti eh, susah pasti keluarnya kalau sudah masuk ke sini. Nah, kemudian eh, setelah itu saya juga itu apa ya? Hmm, ya sering baca-baca artikel Ya, atau atau apa ya? mendengarkan lagu Mendengarkan ataupun lagu atau melihat film itu Bu ya, yang iya berbahasa melihat. Nah, Inggris itu dengan subtitle yang di bawahnya itu kan itu juga juga bisa. menjadi salah satu Iya, medianya gitu Bu ya. iya. Misalnya melihat film, Iya, terus apa ada subtitlenya atau iya, mungkin dengar aduh iki mau artinya apa ya kan kita iya. bisa apa ya cari oh artinya ini Mm-mm. kemudian pasti kan oh aku dulu pernah dengar ini pernah baca ini artinya apa dia pasti akan tahu gitu Iya, dan sekarang itu apa teks zaman sekarang itu lebih sulit Bu. lebih sulit. Jadi kosakatanya baru Iya. apalagi nanti untuk apa SBMPTN itu teks-teksnya itu baru-baru semua Iya. teks-teksnya bahasa Inggris itu. Jadi siswa diharapkan bisa telah Mm, Bu ya iya untuk update. kosakatanya. Heeh. Soalnya ya pendidikan sekarang kan selalu update. Iya kalau Oke, gurunya sendiri harus update siswanya juga harus update oke. apalagi bahasa itu kan luas. Iya. Mm-mm. Kemudian Bu Tiffany, materi yang selama ini Ibu ajarkan bahasa Inggris, siswanya itu responnya itu lama, maksudnya mereka kesulitan. Materi Oh terkhususnya apa? kalau materi yang siswa itu lama responnya itu biasanya tenses. Tenses. Tapi uh, tenses ini uh, ya kami sisipkan di dalam teks contohnya tadi. Ya, Ini pakai past tense, subjek, ya, verb 2. Nah, siswa itu biasanya susah. Verb satunya aja nggak tahu, apalagi verb ya. 2 gitu. Soalnya tenses itu banyak, Bu ya. Banyak Macamnya sekali. banyak ya. Jadi harus Banyak minimal kita harus beberapa itu Iya, tahu, iya. ya Bu ya. Apa itu minimal dasarnya harus tahu apa Iya, ya? Verb satu verb itu dasarnya itu harus mereka tuh tahu gitu. Ya seperti itu. Tenses sih yang saya iya, apa pertemuannya bisa jadi lama kalau bahas iya, tenses itu Bu. iya. Iya. Iya, baik. Baik Bu Lianti, pesan-pesan untuk siswa Bu, sebelum kita menutup acara ini. Iya. Pesan untuk siswa apa ya? Kalian itu kan nanti akan jadi generasi penerus bangsa yang menggantikan eh, Bapak Presiden, menggantikan Pak Menteri. Kalian bisa apa itu namanya? Mendedikasikan kalian untuk bangsa dan negara gitu. Jadi kalau nggak sekarang itu kapan lagi gitu. Jadi toh kalian sukses juga untuk diri kalian sendiri, ya bukan untuk orang lain. Guru ki senang nek nyawang murid sukses gitu aja. Iya, Jadi apa ya sukses itu ada di tangan kalian sendiri. Kalian harus maksimalkan potensi kalian. iya, Belajar yang rajin, jangan lupa sholat 5 waktu, terus hormati kedua orang kalian. Ya, jadi yang utama yaitu kunci sukses sudah di tangan kalian sendiri iya, dan kalian harus berusaha dengan keras gitu aja ya. iya, Jadilah orang baik dan jangan lupa selalu kedua orang tua. iya. Baik, Bu Lianti, terima kasih atas materi yang telah Ibu sampaikan dan ini sangat bermanfaat untuk kita semua Bu ya, bukan hanya untuk siswa kelas 10 semester 2 aja ya Bu ya, menjadi pengetahuan untuk kita untuk menambah perbendaharaan kosakata atau vocabulary seperti itu karena dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini bahasa Inggris merupakan bahasa yang menjadi bahasa internasional. Jadi kita diharuskan memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, keterampilan dalam berbahasa Inggris baik secara aktif dan pasif sangat dituntut sekali sekarang untuk pada zaman globalisasi seperti ini. Ya, baik Bu Lenti, saatnya kita pamit. Ya, terima kasih. Baik pendengar Radio H 89.6 FM Karanganyar dan YouTube channel SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, berakhir sudah podcast pendidikan bahasa Inggris pada kesempatan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berguna untuk membentuk sumber daya yang mampu berkembang, berdaya saing mengikuti arus zaman yang semakin maju. Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu sektor yang penting dan dominan yang menentukan maju dan mundurnya perkembangan suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan sangat diutamakan karena memiliki peranan yang sangat vital demi terwujudnya peradaban bangsa yang bermartabat. Kaitan dengan itu, SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar juga bertransformasi, memberikan pelayanan terbaiknya dalam dunia pendidikan. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sama dengan SMA pada umum, pendidikan di sekolah ini ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Berdiri sejak 18 November 1976, SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar dalam menuju perkembangannya selalu menitik beratkan pada kebersamaan untuk meningkatkan prestasi di segala bidang. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar memiliki visi, yaitu berprestasi tinggi, terampil, dan berakhlak mulia. Selain itu, juga memiliki misi yang salah satunya adalah membina akhlak dan budi pekerti luhur, serta mempertinggi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, yang merupakan sekolah yang menyenangkan dengan fasilitas yang lengkap. Hal tersebut dibuktikan dengan diterapkannya sistem SKS di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, yang merupakan satu-satunya SMA yang menerapkan sistem SKS di Kabupaten Karanganyar. Sistem SKS ini merupakan sistem untuk memberi wadah, memfasilitasi siswa-siswi yang mempunyai kemampuan belajar lebih cepat. Kalau bisa lulus 2 tahun, kenapa harus 3 tahun? Di sisi lain, yang bisa lolos 2 tahun itu memiliki target, yaitu harus mendapat perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi yang favorit. Maka dari itu, kami atas nama SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar mempersiapkan kompetensi daripada pendidik dan tenaga kependidikan, selalu meningkatkan kualitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komite SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar mendukung sepenuhnya pelaksanaan program SKS yang diamanatkan dipercaya oleh pemerintah di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang saat ini sudah memasuki tahun kedua. Alhamdulillah, menurut informasi dari pihak sekolah sudah meluluskan anak yang ini sudah akan meluluskan satu angkatan, sudah diterima di perguruan tinggi unggulan dengan jurusan yang cukup membanggakan, kedokteran maupun teknik sipil. Untuk itu komite secara sepenuhnya di samping mengontrol pelaksanaan kegiatan pembelajaran usaha peningkatan mutu sekolah, kami juga memfasilitasi memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan maupun menjaga kondisivitas sekolah untuk melaksanakan program-program unggulan di SMA Muhammadiyah yang terdiri dari program tahfidz, program ICT, dan program ICT yang saat ini menjadi kebanggaan dari masyarakat Karanganyar, yang oleh Pak Bupati didukung sepenuhnya oleh pemerintah maupun kami komite itu untuk menyiapkan generasi penerus yang siap dipakai oleh masyarakat maupun siap meneruskan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu kami dari jajaran komite sekali lagi sepenuhnya mendukung program-program yang dilaksanakan oleh sekolah. Sedemikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar memiliki berbagai ekstrakurikuler, di antaranya cabang olahraga meliputi futsal, sepak bola, atletik, bola voli, petanque, tapak suci, dan renang. Cabang keagamaan meliputi BTA, tilawah, dai. Cabang kesenian meliputi paduan suara, biola, band, seni tari, karawitan, dan teater. Cabang lainnya meliputi Hizbul Waton, PMR, Paskibraka, dan juga KIR. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar maju, 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 luar biasa.